Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min anbiya'ihi wa awliya'ihi qudwah hasanah wa min buyutihim qudwatan lil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah, penuh keimanan, karena ketemu kita adalah di baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Nah, ini sungguh kenikmatan yang luar biasa. Di pertemuan yang lalu kita bicara tentang iman kepada hari akhir, dan waktu itu saya sudah membicarakan beberapa hal, walaupun tidak komplit, karena komplitnya harus satu buku. Nah, sekarang kita pindah di bab al-imanu bil qada'i wal qadari. Iman kepada qada dan qadar, yaitu apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kelihatannya sederhana pembicaraan ini, kelihatannya. Tapi saya tanya ke jenengan ini yang kelompok ahlu sunnah dalam memahami qada qadar, ataukah jabariyah, ataukah qadariyah? Yang mana jenengan kelompoknya? Saya ulang pertanyaan saya, jenengan ini kelompok dalam memahami dan mengimani qada qadar itu, apakah kelompoknya Ahlussunnah, ataukah kelompoknya Jabariyah, ataukah Qadariyah? Ahlussunnah. Pokoknya yang penting sakderenge sumerap definisine sing paling aman jawab Ahlussunnah. Ya. Nah, saya tidak menganggap bahwa jenengan belum tahu. Tentu ketika kita sebagai orang mukmin yang wajib mengimani qada qadar, dan itu termasuk rukun iman, juga harus paham tentang siapa qadariyah, tentang siapa jabariyah, lalu kita ikut kelompok yang mana, biar nanti tidak menjadi masalah dalam memahami qada qadar. Nah, sehingga kemudian ngaji itu penting. Jadi saya kan bilang kayaknya sederhana ngomong qada qadar. Walatat wis pokoke apa sing diputusna Allah ya iku qada qadar. Tapi posisi kita di mana? Karena mengimani qada qadar itu kalau tidak pas tepat itu menjadi salah. Nah, itu penting. Nah, nanti mudah-mudahan waktu itu cukup. Nanti saya ingatkan kembali. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah membaca dan memahami tentang apa kelompok Jabariyah, apa kelompok Qadariyah dalam memahami qada qadar. Nah, sehingga saya hanya mengingatkan kembali. Nah, engko tak tunjukkan faktanya. Jabariyah engko modele wonge apa? Qadariyah modele wonge ya apa gitu. Nah, nanti jenengan waduh, katanya aku berarti Jabariyah rek, ngono paling ya. Waduh, aku Qadariyah rek gitu. Nah, tapi tidak masalah, andai kata kok di posisi itu kan dalam rangka memperbaiki diri, itu yang penting. Nah, jangan sampai kita membicarakan qada qadar itu wis pokoknya semuanya ini diputuskan Allah, ditentukan Allah. Sugih, miskin, jodoh ditentukan Allah, tapi nggak ngerti posisi memahaminya. Nah, itu masalah. Saya bacakan di buku aslinya ini, yang saya bawa ini.
yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah khalaqa kulla syai'in. Kita wajib percaya bahwa Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang ragu itu. Wa amara wa naha, dan Allah jugalah yang telah menyuruh dan melarang. Itu Allah yang punya hak. Wa kana amrullahi qadran maqdura, dan perintah Allah adalah kepastian yang telah ditentukan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Wa anna Allaha qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi au qabla khalqil khalqi, betul. Yusarriful kainati ala muqtadha ilmihi wa ikhtiyarihi wa hikmatihi wa iradatihi. Dan bahwasanya Allah telah menentukan segala sesuatu sebelum Dia menciptakan segala kejadian dan mengatur segala yang ada dengan pengetahuan, ketentuan, kebijaksanaan, dan kehendaknya. Walaisa lil ibadi ilal ikhtiyar. Dengan demikian, sedangkan manusia sendiri hanya dapat berikhtiar. Berarti posisinya ikhtiar. Nanti tak kasih contoh cara memahami qadar yang nanti posisi ahlus sunnah, bukan jabariyah, bukan qadariyah. Tak kasih contoh faktanya nanti, gampang nanti memahaminya. Kemudian fatakdiru minallahi wal kasbu minal ibad. Faharakatul abdi bi'tibari nisbatiha ila qudratihi tusamma kasban lahu. Dengan demikian maka segala ketentuan adalah dari Allah dan usaha adalah bagian manusia. Perbuatan manusia ditilik dari segi kuasanya dinamakan hasil usaha sendiri. Wa bi'tibari nisbatiha qudratillahi khalqan, tetapi ditilik dari segi kekuasaan Allah, perbuatan manusia itu adalah ciptaan Allah. Ini masih bentuk apa ya, gelundungane, nanti penjelasannya insya Allah. Wal ibadu yatasarrafu nasibahu mimma an'amallahu bihi alaihi minar rizqi wa ghairihi. Manusia hanya dapat mengelola bagian yang Allah karuniakan padanya berupa rizki dan lain-lain. Ini masalah qadar. Hadhihi ya usulul aqaidi sahihati warada bihal Qur'an was sunnatu wa syahidat bihal atharul mutawatiratu. Faman i'taqada jami'a dzalika muqinan bihi kana min ahlil haqqi was sunnati wa faraqa ahlal bid'ati wad dhalali. Wa nas'alullaha kamalal yaqini was tsabati fid dini lana wa likafatil muslimin. Innahu arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini penutup bab qadar. Di bukunya ya cuman gini, nah nanti penjelasannya di saya. Inilah pokok-pokok akidah yang benar terdapat dalam Quran dan hadis yang dikuatkan oleh pemberitaan-pemberitaan yang mutawatir. Maka barang siapa percaya akan manusia itu dengan keyakinan yang teguh, masuklah ia kepada golongan mereka yang memegang kebenaran dan tuntunan Nabi serta lepas dari golongan ahli bid'ah dan kesesatan. Selanjutnya kita mohon kepada Allah keyakinan yang kuat dan keteguhan menjalankan agamanya. Kita berdoa untuk kita seluruh umat Islam, sesungguhnya Tuhanlah yang Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan kemurahan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi di masalah ini penting.
mengimani qada qadar itu kita harus berada di tengah-tengah. Jangan Jabariyah, jangan Qadariyah. Pemahaman Jabariyah qada qadar itu begini. Manusia itu tidak punya kekuasaan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Semuanya mutlak sudah ditentukan Allah. Sehingga manusia tidak perlu ikhtiar. Faktanya begini, andai kata ada orang menjadi pencuri, ya wes selama hidupnya pencuri dan dia akan bilang wes itu takdirku. Itu Jabariyah. Jadi masihan sampai nasihati cak, sampai ngosok gak iso waras cak, kayak din kok nyolong ae. Ya takdirku. Ah itu Jabariyah. Dalam kehidupan manusia, lek Jabariyah iku lek basa ndukune ya wong wis glondong tok pokoke. Wis apa jare Allah wis ngono. Masih sampean jak nyambut gawe ngene, walah engko nek ditakdirno sugih lak sugih, meneng ae nduk pos. Lah iku Jabariyah. Nek Qadariyah kebalikannya. Qadariyah itu los semua itu wis apa kata manusia. Allah enggak ikut menentukan. Kebablasan yo ini. Sehingga kemudian orang itu dianggap punya kebebasan melakukan sesuatu dan itu murni kehendak manusia itu. Dan manusia punya tanggung jawab penuh terhadap itu. Itu Qadariyah. Nah, lek kita itu kemudian punya keyakinan, punya keimanan tentang qada qadar. Lalu posisinya ya semua sudah ditentukan oleh Allah, tidak perlu ikhtiar. Kalau waktunya dikasih makan lah nanti ada makanan. Begitu, maka itu berarti termasuk kelompok Jabariyah. Nah yang betul itu tengah-tengah Ahlussunnah apa? Kita yakin iman bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita diminta untuk ikhtiar. Maka adapun hasilnya ya sudah menunggu ketentuan Allah. Nah tampaknya kita ini semua Ahlussunnah, bukti apa? Buktinya kita itu semua kerja. Bukti sederhananya ada di situ. Lek sampean Jabariyah, gak kira gelem kerja. Wes ta. Masih dimotivasi apapun ya wis meneng tok pokoke. Ngono iku menunjukkan koyoke wis imane qada qadar tawakkul ngono wis. Lho. Walah cak, kabeh wis ditentokno mbek Allah. Lah apa sampean ngono? Nyoro-nyoro wae sugih lak sugih. Lah sing ngomong ngene iku sampe mati yo gak sugih-sugih pancene ngomong tok. Gak mau kerja. Nah itu. Nah sehingga kemudian dalam mengimani qada qadar itu sekali lagi yang betul adalah semua itu sudah diciptakan, sudah ditentukan oleh Allah, tapi manusia itu diminta ikhtiar dan berusaha. Hasilnya itu nanti apa kata Allah. Dan manusia diberi, sudah ditakdirkan punya kemampuan itu. Saya kasih contoh cara memahami takdir gampang ini loh. Karena saya peternak, jadi gampang memberi contoh. Kambing atau sapi, itu makanannya ada dua modelnya. Lek gak kering, lek boso desoe gadangan, lek gak gitu hijau. Kedua-duanya dimakan. Nah, andai kata kita letakkan di depan kambing atau sapi itu, ya wes karepe wedhuse umpamane dia sudah dikasih kemampuan untuk bisa memilih kering atau yang hijau. Nah kita pun begitu, Allah sudah menentukan kita mau apa itu kita diminta untuk ikhtiar. Ojo blundung tok. Loh itu loh. Nah itu penting sehingga kemudian jangan sampai nanti menjadi masalah. Jadi lek wong Jabariyah itu baratnya ini. Andai kata berlalu lintas ngawur tok isine. Ngawur apa? Wis kabeh lho kaya blai lak blai wis ditentokno Allah dadi ngawur tok. Masih lampu merah disasak kae wis iku dasare Jabariyah. Lho. Iku wong Jabariyah. Masih sampai tegur, sampai niku bahaya ngono. Wah, engko nek takdire mati lak mati lek gak lagak.
Sementara sebenarnya kita diminta hati-hati dan itu ikhtiar kita. Oh no. Terus nih Qadariyah ya gitu. Wes melakukan apapun pokoknya. Sampean larui, sampean cegah pun, wah manusia itu diberi kebebasan. Cak, ngono wes. Jadi tidak ada untuk memilih mana yang seharusnya dilakukan dan tidak. Lho itu lek gak dipelajari, tidak paham orang itu. Sehingga kemudian merasa bahwa dirinya sudah tepat memahami dan mengimani qadar, tapi posisinya salah. Dan itu ada implikasinya dalam kehidupan manusia. Lek Jabariyah berarti lak wis gak laku istighfar. Gak laku kan? Lah semua perbuatan manusia itu sudah ditentukan Allah. Baik ya wis ketentuane, jelek ya wis ketentuane Allah. Jadi tidak ada istighfar, tidak ada merasa salah. Tidak ada. Nah itu tadi faktanya. Masih ada mursal sampean kandhani mesti jawabe enak tok koyo iman-imano. Takdir cak ngono. Ono arek mendem lho dikandhani wis takdir cak ngono. Ya apa rek? Gitu loh. Tapi ketika kita mendengar jawaban kayak oh ini mantep rek imannya kan gitu. Tapi salah posisinya. Nah oleh karena itu kita harus memahami. Dari yang kita baca itu, inilah dalil-dalilnya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta benda mereka dengan surga. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu ada yang membunuh dan ada yang terbunuh. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhum wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada. Kemudian bukan ini dalilnya. Oke. Ini nih. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah dia Allah kamu sekalian. Tidak ada Tuhan berhak disembah selain Allah yang menciptakan segala sesuatu. Yang tadi pertama bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan oleh Allah. Saya pernah menyampaikan di kuliah ke mahasiswa, itu saya bilang semua itu sudah diciptakan oleh Allah, apapun yang ada di dunia, dan mesti ada dalilnya. Tak bilang itu. Masa Ustaz? Iya. Terus saya ditanya gini, apa dalil sinyal HP Ustazmu? Cerdas arek murid ini. Saya ditanya, apa Ustaz dalilnya sinyal HP kalau Allah menciptakan sinyal HP? Ya tak tunjuk no. Kalau Quran ana wa khalaqakum ma la ta'lamun, dan Allah itu menciptakan apa yang kamu tidak ngerti. Kamu tak tanya, sinyal HP bentuknya apa? Karo Ustaz, lah iku menciptakan kamu yang belum mengerti aku. Apa sing gak ono Quran? Lah nanti kalau saya sudah menemukan dan bisa menjelaskan kesampaian sinyal HP itu apa, tak golek ayate maneh. Tak mesti yo cocok ae. Nah, saya ingin memahamkan, jangan ditentang pernyataan Allah itu. Wis mesti ada. Ya kayak jenengan ini diciptakan Allah. Dalilnya di Quran yaitu tadi wa khalaqakum ma la ta'lamun. Di surat apa itu yang ketika Allah menjelaskan tentang bihol macam-macam itu binatang-binatang, kan akhir ayatnya wa khalaqakum ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ngerti. Lo kayak listrik. Siapa yang bisa mendefinisikan listrik? Paling ono setrum ngono tok. Tapi asli listrik kayak apa enggak tahu kita. Ketika mengalir ke sini bisa terang, mengalir ke kulkas dingin, loh ya aneh toh, dan itu listrik semua. Mengalir ke kompor panas, itu listrik semua. Nah apa maksudnya?
kita harus berpikir yang jernih bahwa semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah menjelaskan gini. Kan Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu bisa normal dan bisa hidup. Dalam artian hidup itu berarti bisa berguna secara maksimal dan efektif. Itu mesti air. Mesti air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kata Allah, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Aku ditentang. Ustaz, mobil itu dari air tidak? Iya. Lah kok bisa? Loh, yang disebut air ma dalam bahasa Arab itu sesuatu yang cair. Lek yang kamu pakai minum itu air minum. Lek yang diminum mobil itu namanya solar atau bensin, tapi kan cair. Dan itu ma. Mae itu cair. Ya kan? Terus saya sampai gini, ono sing cerdas maneh. Air bangunan ini Ustaz. Apakah faktor air? Lalu sampean bangun waktu ngecor gak gawe banyu lho iso dadi bangunan apa ndak? Wis coba pasir, koral, semen aduen tanpa air, dekno. Berdiri kan tanpa air lho ya. Ya amber Ustaz. Lah ikulah makna ayat iku wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun. Kami jadikan dari air itu segalanya bisa efektif, bisa berguna. Oh, manusia saja tanpa air mati. Apapun tanpa air nggak bisa berfungsi. Baru nyadar, oh iya Ustaz, iya. Dan yang disebut alma itu adalah sesuatu yang cair. Ya terserah sampean ngarani. Sampean kayak sampean apa namai ini air putih monggo. Engko ono maneh sampean campuri berubah warna jadi teh, lah terserah, tapi lah kabeh cair. Lho rahasianya. Saya bilang, apa yang kurang dari Allah itu apa? Dan itulah maksudnya Allah itu sudah menentukan segala-galanya dan menciptakan segala-galanya. Dalil berikutnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberi kepada sanak kerabat serta melarang kekejian, kemungkaran dan kedurhakaan. Allah menasihatkan kepadamu agar kamu selalu ingat. Ini tadi dalil tentang kalau perintah larangan itu semuanya Allah yang berhak. Kita tinggal mengikuti. Beres kan? Nah sehingga kemudian dalam hal larangan dasarnya ya sudah kita ikuti apa kata Allah. Dilarang ya kita tinggal, diperintahkan kita lakukan sesuai kemampuan kita, beres. Nah kemudian kok kita terpleset melanggar larangan Ustaz? Oh Allah adil dan Allah itu sangat kasih sayang. Istighfar loh gampang toh. Astagfirullahaladzim. Gampang. Tapi kemudian istighfar itu jangan dijadikan sebagai alat wis tak suwalat terus nah istighfar, jangan begitu. Artinya bahwa kita berupaya untuk meninggalkan larangan Allah, tapi karena kita bukan maksum, bukan orang yang apa ya istilahnya bahasa kerennya saya terprivasi yo dari dosa, diprivasi maksudnya ditutup ngono. Lah wis ta sak usaha-usahe. Ojo manis sampean mau wis tak lho jek kebreset. Lah wis ta. Karena enggak maksum. Tapi kemudian istighfar itu jadikan gaya hidup. Bukan dijadikan alat untuk gampang melakukan dosa dan karena ada alat istighfar bukan begitu. Tapi istighfar jadikan gaya hidup. Dan enak kan istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Gitu. Dalil berikutnya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ini di surat Al-Hadid ayat 22. Tidaklah ada musibah yang menimpa di bumi dan tidak ada musibah yang menimpa dirimu kecuali tertulis di dalam kitab.
sebelum aku menciptakan, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Nah, dalil-dalil begini ini tadi yang dipakai Jabariyah juga. Akhirnya wis blundung ae sapa jare Allah. Wayahe tiba-tiba wayahe selamat-selamat, akhirnya iku mau nek lalu lintas ngawur tok. Yo zigzag yo macam-macam. Dikasih tahu, jangan ngawur berlalu lintas. Wadah, nek engko takdire jatuh ya jatuh, Pak. Nek gak yo gak. Yo nabrak temen. Itu loh. Nah, maksudnya apa? Agar kita memahami bahwa andai kata kita terkena musibah apapun, apakah dalam diri kita atau musibah yang terjadi di bumi ini, kita meyakini bahwa semuanya itu sudah ketentuan Allah sebelum terjadinya itu. Apa dari ayat yang nomor 22 di surat Al-Hadid untuk membentuk karakter manusia? Itu adalah di ayat yang 23. Kebetulan di buku ini tidak ditulis ya. Nah, ayat yang 23 kan gini bunyinya. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah menjelaskan seperti ini agar kamu itu tidak merasa putus asa dan tidak merasa bersedih hati ketika apa yang ingin kamu capai itu tidak kena, tidak terwujud. Walikai latafrahu ala ma'atakum, dan kamu juga biar tidak berbangga diri dari apa yang kamu capai. Praktek dalam hidupnya begini, kalau orang meyakini ini, lek dia itu kena musibah, ditanya, ya apa aku mau sampean kok iso tiba? Ya sudah takdirnya Allah yang saya sudah hati-hati, saya sudah berusaha gitu pada akhirnya. Terus ada orang sukses ditanya, sampean kok bisa sukses itu gimana? Jawabnya enggak gini. Iki lek gak cacak, pintere cacak gak iso le sukses le ngono. Gak gitu. Tapi apa? Alah ini titipan Allah saja. Begitu jawaban orangnya. Nah itu karena mengimani qada dan qadar dalam posisi ini. Makanya ketika orang sudah memahami ini, utamanya di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 itu begitu. Karena ayat yang 23 itu kan ujungnya apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai orang yang sombong dan berbangga diri. Sampai lihat kalau orang itu iman qadarnya bener, tak gitu gaya hidupnya. Sukses apa gitu sampean sapa? Gimana cara sampean kerja? Kok bisa sukses begini? Mesti jawabannya gampang. Sudah, semua itu sudah ditentukan Allah. Kita hanya disuruh ikhtiar. Dan rezeki yang diberikan kepada saya ini titipan tok gitu. Sehingga kalau jenengan sodori untuk minta sumbangan ya gampang. Tapi lek gak ngerti qadar, aku ki pagi sore ini jerih payahku. Lek kamu pengen sukses, tirun aku Dik. Jadi gayanya begitu. Nah jenengan kan jumpai itu orang-orang gitu. Dan saya sering itu menjumpai. Ada orang kaya luar biasa. Itu hasil dari usahanya itu semuanya untuk kemanusiaan orientasinya. Dan hidupnya itu sederhana banget. Saya kenal betul dengan orangnya itu. Dan saya kenal betul, tahu betul kemana distribusi hartanya itu. Semua keluarganya itu sudah dikondisikan begitu. Semua ikhtiarnya luar biasa. Usaha apapun dilakukan. Buka showroom mobil, buka ini, produksi itu dilakukan semua. Kalau tidak memahami, kayaknya orang ini sepertinya hubud dunya wa karahiyatul maut. Artinya mencintai dunia dan lupa akhirat. Tapi enggak. Dia bekerja keras itu karena itu tadi. Dan kalau kita tanya lu jawabannya enak, Pol.
sampean kok bisa sesukses ini gimana? Ya semua itu sudah Allah yang menentukan, kita hanya usaha saja. Dan hartanya nanti titipan. Ini milik banyak orang, cuman dilewatkan saya. Gitu tak jawabannya. Sampai saat ini, itu saya kenal orang ini sejak 99. Tahun 1999. Sekarang kan 2025. Sampai saat ini, orang ini di akhir-akhir mulai tahun 2010-an sampai saat ini per bulan untuk ngirim uang menyumbang orang yang butuh itu tidak kurang dari 5 miliar per bulan sampai saat ini. Coba per bulan 5 miliar loh ya. Dan semua keluarganya itu didesain begitu. Di Indonesia pun saya kenal orang Indonesia. Beliaunya sudah wafat. Allah yarham. Tak sapa loh. Gue enak jawabin. Alah tak, iki lu mek titipan tok. Dan orang sekitarnya itu difasilitasi, kamu mau usaha apa difasilitasi, caranya nanti mengembalikan ke saya begini. Ketika saya sapa, dari orang yang jenengan pinjemi itu semuanya bisa mengembalikan atau tidak, resiko Ustaz. Kadang tak pinjemi 200 juta, kembalinya 50 juta. Ya wis biasa. Dan jenengan kalau lihat orang ini, yang orang Indonesia ini, yakin jenengan nggak nyangka kalau orangnya duitnya itu banyak. Rumahnya yang di Surabaya loh, rumah tipe 36 dan itu masih bangunannya apa ya, developer itu gak dirubah. Dan alhamdulillah sekarang dilanjutkan anaknya persis bapaknya wis. Guaya hidupnya ini. Nah itu loh. Nah itu orang yang memahami qada qadar yang tepat, sehingga ikhtiar tetap dilakukan, ketentuannya sudah diserahkan kepada Allah. Dan itulah pemahaman qada qadar menurut ahlu sunnah. Kalau kita mengimani qada qadar semuanya sudah ketentuan Allah, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, iku jabariyah. Tapi sebaliknya semua itu wis apa jare menungso, Allah wis gak elok campur tangan, wis ditentokno Allah nek iki wis apa jare menungsane, itu kebablasan begitu, itu namanya qadariyah. Dan jenengan jangan di posisi itu, nanti mesti gaya hidupnya wis seperti yang saya sebutkan tadi. Itu. Nah, yang betul adalah kita mengimani bahwa semua itu sudah ditentukan, sudah diputuskan oleh Allah, kita hanya diminta untuk ikhtiar. Orang yang sampai saat ini itu belum belum mendapatkan rezeki yang luas. Bisakah diyakini kalau orang itu ditakdirkan miskin? Bisa? Saya mengatakan enggak. Sampai dia wafat. Sampai wafat terus enggak punya apa, oh iya wis takdirnya miskin nih. Tapi kalau dia masih hidup, siapa yang tahu kalau dia nanti miskin? Jangan-jangan 2 tahun sebelum kematiannya kaya, kan nggak tahu kita. Bisa jadi loh. Karena ada orang itu habis miskin gitu kaya, baru kayanya itu 1 tahun meninggal, ya kan? Akhir hayatnya loh kaya tapi meninggal. Nah itu maksudnya memahami qada qadar itu di situ. Maka kemudian kita yakin bahwa semua itu sudah ditentukan Allah, tapi itu rahasia Allah, tidak diberitakan kepada kita. Nah, oleh karena itu, karena kita diminta ikhtiar, maka berhusnudzonlah terhadap Allah. Husnudzon. Misal saya sampai sekarang miskin misalnya, saya husnudzon, insya Allah Allah membuat kaya pada suatu saat. Balik saya, wah wis takdir miskin, yo miskin temen. Wong apa kata persangka hambanya kok, itu loh.
Dan saya masih tetap gini, gaya saya loh ya. Misalnya saya belum punya fasilitas sesuai yang saya kehendaki, saya tetap husnudzon terhadap Allah. Doa saya dan harapan saya insya Allah terkabul. Tidak di masa saya, bisa di masa anak saya. Gitu. Sehingga kemudian ada keberlanjutan doa kita itu. Jangan kemudian anak keluarga malah dimotivasi. Anak wis kadung miskin ya apa maneh miskin, ayo miskin temen, ndak ada semangat, ndak ada orientasi gitu. Kemudian ayat berikutnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, di surat Al-Qamar itu ayat 49. Sungguh segala sesuatu itu aku jadikan dengan ketentuan atau ukuran, terus diukur oleh Allah. Nah, ada hal penting ketika kita mengimani qada qadar itu sudah tepat, itu keimanan kita stabil dan tidak pernah kemudian atau gini, keimanan kita stabil, penyakit bakteri akidah aman, virus akidah aman. Lek iman qada qadar ndak bagus, keimanan ndak stabil, virus yang mengganggu akidah itu ndak aman. Tak tunjukkan. Lek orang kalau qada qadarnya kuat imannya, itu namanya virus dengki, virus hasud ndak akan muncul. Percayalah. Kenapa? Dia tahu bahwa misal gini, dia itu kerjanya luar biasa. Pagi keluar sore pulang, gitu ya tetap hidupnya. Sementara tetangganya itu kerjanya lumayan nyekel HP tok. Pagi-pagi, ya cak apa cak, ono perlu cak. Kita ndak denger dialognya karena tidak di loudspeaker. Jadi nggak denger. Iya cak apa cak, oh beres cak engko sore. Lho ngono tok bendino ku lho sogene gak karuan. Apa yang terjadi kalau orang iman qada qadarnya lemah, yang tidak sukses tadi gini. Jadi penyakit hasud, penyakit dengki, penyakit curiga macam wadah iku lek gak ono tuyul, lek gak mungkin wong iso ngono. Macam-macam. Wadah iku lek gak nipu gak mungkin. Tapi bagi orang yang iman qada qadarnya itu bagus, stabil, ketemu tetangganya yang susah tadi ikut gini, alhamdulillah mbak, alhamdulillah cak, mudah-mudahan berkah gitu. Dan tidak ada rasa hasud dengki, tidak ada, karena semuanya itu ditentukan oleh Allah SWT. Kedua, rasa syukurnya terhadap Allah kuat dalam posisi apapun. Sampai dalam posisi sakaratul maut loh, rasa syukurnya cek kuat. Kenapa? Dia memandang bahwa semuanya itu sudah ketentuan Allah. Hidupnya wis melarat secara ekonomi, terus sakit, kemudian di rumah sakit opname. Itu kan dalam gambaran kita kan sudah dekat maut toh. Ditanya loh masih begini. Alhamdulillah saya walaupun dikasih sakit begini iman saya masih kuat. Di sana loh banyak orang yang sakit imannya hilang. Coba jenengan lihat orang yang kalau iman qada qadarnya kuat. Jadi ketika dia diposisikan oleh Allah melarat secara ekonomi, terus dikasih penyakit, itu masih syukur terhadap Allah. Kenapa? Imannya loh masih melekat dalam hatinya. Dia tahu bahwa pesan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan meninggal kecuali kamu tetap posisi muslim, imanmu kuat. Lho iku jek nyukuri. Coba. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyikapi dan memahami qada qadar itu harus begitu. Dan itu mendidik hati kita, nuntun hati kita.
maka kemudian nanti interaksi sosialnya pun bagus. Tidak mencibir sana sini, tidak memfitnah sana sini, karena qadha qadarnya kuat imannya. Sehingga kemudian pandangan dia ya sudah, itu sudah ditentukan Allah. Dia diberi kemudahan, berarti dia ditakdirkan Allah begitu. Kita masih begini, ya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita juga baik dan sukses seperti dia, begitu. Dengan yang sukses pun menyapa enak, sehingga kemudian orang yang sukses pun akan iba hatinya. Akhirnya dibantu, akhirnya apa? Tapi lek marah, gitu, memfitnah, ya malah pelit orang yang sukses itu. Tadinya mau bantu, terus gak bantu awakmu, obong gitu. Tapi kalau kita enak kan enak aja. Mau yang bersangkutan tetangga yang sukses itu mau rekreasi itu nawari, Cak, besok nggak sibuk kenapa? Ayo ikut kita, gitu. Karena yang sukses tadi tahu ini nggak mungkin berpikir untuk rekreasi. Dipakai makan aja sulit apalagi rekreasi. Tapi karena tetangganya itu sukses dan orang ini iman qadha qadarnya kuat sehingga kemudian tidak memfitnah orang yang sukses itu, akhirnya orang yang sukses itu hatinya nyambung dengan orang ini. Kadang disapa, ya Allah, alhamdulillah sampai sukses. Ngono jawab ya enak sing wong sukses itu. Iki lho ya donga sampean ya wan. Nah gitu. Akhirnya saling membantu. Loh itu loh, Islam mendidik kita di situ itu sehingga kemudian dalam kehidupan itu akan jalan sempurna. Tapi enggak gitu. Lemah dalam mengimani qadha qadar wis itu tadi fitnah. Ono wong sukses dianggap toyol, ono wong sukses dianggap macam-macam. Ya akhirnya malah konflik terus. Nah gitu. Kemudian dalil yang berikutnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menjadikan kamu dan apa yang telah kamu kerjakan itu sudah dibuat oleh Allah semua. Kemudian dalil berikutnya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyaratu subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya adalah, dan Allah itu yang menjadikan apa yang ia kehendaki dan apa yang ia pilih. Tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha luhur dari apa yang mereka sekutukan. Nah sehingga begini, kalau saya, ya kita kan hanya diminta ikhtiar oleh Allah. Segala-galanya Allah yang menentukan. Sehingga kemudian nanti gini, ya sudah, apapun yang diberikan oleh Allah itu adalah kebaikan buat saya dan saya harus mensyukuri. Jadi aku mikir gini, ya Allah aku gak gorong dikai kemudahan misalnya beli mobil mewah, ya aku bersyukur aja, ojo-ojo duwe mobil mewah aku kebanteran nabrak. Lho ngono mikirku. Jadi ya wis enak wae gitu hidup iki. Wis enak wae wis, los enak. Terus gak ada mikir gini gitu. Tapi ya tetep ikhtiar. Lek gak ikhtiar ra mau jabaria lan glondong tok iku. Ya itu. Kemudian dalil yang berikutnya, wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan manusia dengan dua jalan. Fa'alham, terus dalil berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu mengilhamkan kepadanya kejahatannya dan kebaikannya. Jadi gini, itu tadi saya tadi kan memberi ilustrasi kayak sapi sama kambing dikasih rumput hijau atau kering, tinggal mau makan yang mana. Nah kita sama. Ketika Allah itu membuat manusia dan menjadi sempurna, wa nafsi wa masawwaha itu kan berikutnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dalam jiwa manusia itu potensi baik dan potensi buruk. Tinggal upaya manusia itu gimana? Gitu, memilih yang mana, ikhtiar yang mana. Ya kan? Tinggal ngeklik saja, diklik baik berarti baik, diklik buruk berarti buruk, karena dua-duanya itu ada potensi di situ. Nah itu loh. Nah kemudian dalil berikutnya,
Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai semua manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal lagi yang baik, dan jangan kamu mengikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Nah, ini kan berarti sudah ada makanan yang halal bisa, yang baik ya, halal dan baik bisa, yang buruk juga bisa dimakan, terserah mau ikut setan mau enggak, ya itu sudah pilihan kita. Dan kita diberi oleh Allah kemampuan untuk memilih itu. Itu. Nggih. Isak kurang berapa menit? Berapa? Lamanya berapa? 5 menit. Ah, sampean tanya. Biar nanti nggak terpotong adzan. Kalau ada pertanyaan monggo. Nggak usah malu wis. Nanti kalau saya bisa jawab tak jawab, enggak ya utang. Tak jawab besok. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas kalau Qadar? Jelas sekarang ya. Pokoknya jangan ikut Jabariyah, jangan ikut Qadariyah. Lek Jabariyah itu semblundung tok pokoknya. Nah, modelnya ini. Tapi kok sampean setelah ini bisa untuk memotivasi orang. Nek ono wong mek ngepost tok nyekukruk ngene tok, dijak nyambut gawe gak gelem. Cak sampean iki Jabariyah ta? Ngono. Ya kan? Kula tanya dia, "Apa Jabariyah?" Ya sampean iku duwe keyakinan nek kabeh ditentokno Allah wis mangan ya mangan, gak ya gak. Ya kowe model sampean ngene iki. Nah, maksudnya piye Musan? Aja ngono, Cak. Kabeh takdir tapi wong kudu ikhtiar. Lha iki bele apa iki? Itu terus nek los wis menungso iku sak karepe. Lho sampean iki Qadariyah ta, Cak? Ngono wis bisa tau gitu. Sampean iki Qadariyah ta, Cak? Akhirnya dia tanya, "Apa Qadariyah?" Qadariyah itu begini. Wis menungso iku sak karepe. Los wis gak ada mikir nek Allah iku nentokno ngene. Nah iku salah, Cak. Sing bener iku kabeh ditentokno Allah, dhewek dikongkon ikhtiar. Mun pada akhirnya. Tapi sesuk ya aja ngawur ana wong cekur Jabariyah atau Cak sampean ngono. Nggih. Pertanyaan bagus. Iya. Andai kata doa itu tidak bisa merubah takdir, Allah tidak mengajarkan doa. Nah, saya gini. Allah itu sudah menentukan sesuatu, tapi Allah punya hak prerogatif merubah sesukanya. Dan itu kadang ditunggu oleh Allah terhadap kita. Saya pernah menjelaskan begini. Ketika kita menjumpai hadis misalnya, man ahabba'an yuwasa'afi rizki wa yunsa'afi ifrihi fal yasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ya toh, maka sambunglah silaturahim. Ada yang cerdas nanya, Ustaz, saya tanya ya, saya punya teman umurnya 15 tahun dan dia itu suka silaturahim ke temannya, tapi 15 tahun mati, Ustaz. Aku gak gelem kalah jawabku. Itu berarti kan gak dipanjangkan umurnya, Ustaz. Nah, kamu tahu dari mana kalau tidak dipanjangkan? Buktinya 15 tahun meninggal. Tak jawab. Iku biar ketentuannya asalnya 10 tahun. Mari ngono silaturahim ditambah 5 tahun. Ngono tok aku jawabku. Lah Ustaz tahu dari mana? Lu sampean juga tahu dari mana kalau itu segitu kan nggak tahu kita. Gitu toh. Gini, itu nanti kalau jenengan belajar di tauhid itu ada bab man lam yablugh lahu dakwah. Nasib orang yang dia tidak tersampaikan dakwah itu gimana? Itu gimana? Nah itu sama dengan ahlul fatrah. Sama nanti. Tahu ahlul fatrah? Jenengan tahu ahlul fatrah itu orang yang dalam masa transisi. Waktu pindah nabi loh. Itu namanya ahlul fatrah. Kalau di bab tauhid. Nah itu banyak penjelasan. Jika orang tersebut sama sekali belum tersampaikan dakwah ke sana dan sama sekali belum pernah mendengar
tentang Islam, tentang ajaran yang benar, itu di buku yang saya baca itu nanti ujiannya di akhirat, dites, termasuk Al-Fatrah itu, yaitu penjelasan ulama, sehingga nanti ditanya apakah pertanyaannya benar atau tidak dan seterusnya itu di akhirat. Nah, mesti tanya gini, loh di akhirat itu kan sudah mempertanggungjawabkan apapun. Loh di akhirat loh masih ada perubahan loh ya. Masih ada perubahan. Sampai orang yang melakukan banyak dosa itu sebenarnya masuk neraka itu bisa dirubah oleh Allah. Bisa. Di akhirat. Yang tidak bisa dirubah itu adalah kekafiran, kesyirikan. Gak bisa dirubah. Khalidina finnar. Allah nggak mau tahu, plus di neraka. Sehingga kemudian Allah sudah memberi peringatan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu di akhirat loh ya. Pengampunan di akhirat. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Orang yang ikut ngaji saya tentang Haya Ba'dal Maut, wis apal masalah teman-teman itu. Tahu semua mereka. Di akhirat nanti kayak apa itu tahu. Iya. Nah sehingga begitu. Jadi masih gitu. Iya. Jadi orang yang tidak tersampaikan ilmu Islam, ya kan di pedalaman wis nggak tahu HP, nggak tahu apa ya gitu. Kemudian Al-Fatrah. Nah Al-Fatrah itu adalah orang-orang masa transisi. Jadi kayak gini loh. Setelah Isa ke Muhammad itu kan 500 sekian tahun vakum dakwah itu. Nah itu termasuk Ahlul Fatrah. Jika ada orang di masa itu kemudian tidak tersampaikan ajaran yang benar, gimana nasibnya? Nah itu dibicarakan tersendiri di situ. Sehingga nanti ujung-ujungnya dites di akhirat. Nggih. 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 Jadi begini, segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kan yang ditentukan oleh Allah itu tidak diberitakan kepada kita. Tapi kita harus mengimani segala sesuatu ditentukan oleh Allah. Kita jatuh di mana itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kan nggak ada berita. Tapi kita harus iman. Nah, lalu apakah manusia bisa merubah? Artinya dalam artian merubah yang sudah ditentukan oleh Allah dia tahu itu enggak, karena dia enggak tahu manusia itu. Yang bisa adalah ikhtiar, dan itulah cara merubahnya. Sehingga kemudian dengan ikhtiarnya itu bisa jadi ketika Allah menentukan begini, kemudian orang itu bisa dirubah oleh Allah dengan ikhtiarnya itu. Termasuk dengan doa itu tadi kan ikhtiar begitu. Jadi bukan berarti saya ini sudah ditentukan miskin, enggak boleh. Enggak tahu kok. Dari mana berita kalau orang ini ditentukan miskin? Lah kan melihat kondisinya Ustaz. Lah kan sekarang. Nah, siapa tahu besok dapat transferan triliun, kan? Nah, maksud saya adalah kita harus mengimani semua sudah ditentukan oleh Allah. Cara merubahnya adalah dari ikhtiar kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu adalah ikhtiar. Ilustrasi saya sederhana gini. Saya membuat gambaran. Dulu waktu kecil saya, di kampung saya itu ndak ada pohon mangga, ndak ada pohon kelengkeng, ndak ada macam-macam. Ya toh? Tapi kemudian jangan menunggu. Walah nanti kalau Allah sudah menumbuhkan kelengkeng di sini lah tumbuh. Gak bisa. Kita harus merubah. Apa? Yo nanduro kelengkeng, nanduro pelem, nanduro mangga. Lho iku lho. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan nunggu tumbuh sendiri, enggak bisa.
Nah, setelah itu baru Allah yang menentukan bahwa enggak yang bawa urusan guri. Berbuat atau tidak kan urusan Allah. Tapi kita ikut berkontribusi merubah keadaan itu, gitu. Nah, itu loh, mengimani qadar yang paling enak itu begitu. Ada lagi? Bisa, bisa. Karena gini kan, enggak, sebenarnya ya. Sedekah kan bisa menolak balak toh. Nah, bisa jadi Allah sudah menentukan, tapi karena sedekah kita dirubah oleh Allah. Sak norek ngono Allah bilang gitu. Dirubah. Wes tak pokoknya ikhtiar saja kita. Gitu. Sampun? Cukup, nggih. Langsung azan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita dan selalu memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.